Apakah Yudas dan iblis itu berjasa pada penyaliban Tuhan Yesus? Karena kalau Tuhan Yesus tidak disalib, maka tidak akan terjadi penebusan. Kalau tidak ada penebusan, maka setiap kita tidak diampuni dosanya. Tetapi kalau Yudas dan iblis menyalibkan Yesus, membuat Yesus terbunuh, maka penebusan itu terjadi. Sehingga kita semuanya bisa ditebus oleh kuasa darah Yesus. Jadi artinya seharusnya kita berterima kasih dong dengan Yudas dan iblis karena mereka berjasa. Nah, mari kita kupas bersama. Yang pertama yang saudara harus ketahui bahwa Yesus adalah penguasa langit dan bumi. Dia adalah Tuhan. Dia tidak perlu ditolong supaya rancangannya terjadi. Makanya di dalam Ayub 42 ayat 1 sampai 2 berkata, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dikatakan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Kalau Tuhan sudah merancangkan akan ada penyaliban supaya manusia dosa-dosa mereka ditebus, supaya mereka diselamatkan, tidak akan ada yang bisa membatalkannya. Kalau dikatakan bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, artinya Tuhan tidak perlu ditolong supaya apa yang dia rencanakan itu digenapi. Tuhan tidak perlu ditolong supaya rencananya itu terjadi. Pada waktu Yesus berada di atas kayu salib, sebelum di atas kayu salib, dia dianiaya, disesah. Dagingnya itu hancur. Kalau manusia biasa, semuanya pada mati. Tapi Tuhan Yesus, waktu itu dia sudah menanggalkan kealahannya, dia benar-benar memakai hanya kemanusiaannya, dia dianiaya, dia disesah demikian rupa, tetapi dia tidak mati, bahkan tidak pingsan. Dan kita lihat, tidak ada satu orang pun yang sanggup memberikan pertolongan kepada Yesus. Tidak ada yang menolong, tetapi dia sanggup menyelesaikan semuanya supaya rencananya digenapi, yaitu dia memang lahir di dunia untuk mati. Jadi dia lahir ke dunia memang untuk mati. Kedua, Yudas itu mengkhianati Yesus. Dia menjual Yesus bukan supaya Yesus disalib. Yudas itu sama sekali tidak menjual Yesus supaya Yesus disalib. Bukan supaya Yesus menebus dosa manusia. Dia hanya menjual Yesus supaya dapat uang, titik, karena dia tidak mengerti tentang karya keselamatan. Murid-murid Yesus pun tidak pernah tahu apa itu karya keselamatan. Karena yang mereka pikir hanya satu. Mereka itu hanya tahu Yesus itu adalah Mesias. Bagi mereka Mesias itu bukan Tuhan yang kemudian mati untuk menebus dosa manusia. Bagi mereka Mesias itu adalah seseorang yang akan memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan dan penjajahan orang Romawi. Yang dia harapkan Yesus itu adalah menjadi seperti Daud yang bisa menjadi raja bagi bangsa Israel supaya mereka tidak dijajah oleh orang Romawi. Jadi waktu Yudas menjual Yesus, tidak ada di otaknya itu berpikir, aku mau mengkhianati Yesus supaya dia disalib dan supaya karena kalau dia mati, maka ada karya penebusan. Kalau Yesus nggak mati, nanti dosa manusia nggak diampuni dong. Yudas tuh nggak sepintar kita. Kenapa kita lebih pintar? Karena kita sudah baca Alkitab, karena semua sudah terjadi. Sebelum terjadi, murid-murid Yesus nggak ngerti, termasuk Yudas. Ayo kita baca. Matius 27 ayat 1-5 berkata begini. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, Alkitab itu menulis bahwa Yudas itu suka mencuri uang kas dari Tuhan Yesus. Yesus itu punya 12 murid.
Yesus dan murid-muridnya selalu pelayanan. Dan mereka itu punya uang kas. Dan dikatakan bahwa Yudas itu suka mencuri. Kita baca ya. Yohanes 12 mulai ayat yang ketiga. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi Yudas itu seorang pencuri. Orang yang suka mencuri, ya pikirannya cuma duit. Apa saja yang penting menghasilkan duit. Makanya pada waktu dia menyerahkan Yesus, dia tidak berpikiran menyerahkan Yesus, menjual Yesus. Itu bukan supaya Yesus disalib. Karena mereka tidak pernah tahu apa yang akan dilakukan para imam-imam. Dia hanya menjualnya. Kita akan baca ya. Matius 26 ayat 14 sampai 16 berkata begini. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak engkau berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Jadi yang ada di dalam pikiran Yudas adalah gimana caranya mendapat uang. Dia tahu semua orang itu mencari Yesus. Dia tahu semua orang itu benci kepada Yesus. Makanya dia bilang begini, "Kamu kasih aku berapa sih kalau aku menyerahkan Yesus?" Tetapi waktu dia tahu Yesus ternyata dianiaya, dia menyesal. Kita baca. Matius 27 ayat 1 sampai 5. Ketika hari mulai siang, semua imam-imam dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Nah, baru mereka itu mengambil keputusan. Nah, setelah mereka mendapatkan Yesus, baru mereka itu imam-imam memutuskan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Sebelum ke sana, setelah Yudas menjual Yesus, maka kemudian kita tahu ceritanya bagaimana Yudas mendatangi Yesus dan mencium supaya orang-orang Romawi itu tahu yang mana sih Yesus itu. Ya, akhirnya Tuhan Yesus ditangkap ya kan. Nah, setelah itu Matius 27 ayat 1 sampai 5 berkata, ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah dia. Nah ini, menyesalah dia karena tadinya dia berpikir pokoknya saya jual Yesus. Ya, dia pikir mungkin Yesus akhirnya ditangkap, Yesus mungkin dipenjara karena dianggap sebagai nabi palsu. Dia gak pernah punya pikiran bahwa Yesus bakal dianiaya dan dibunuh. Makanya di sini dikatakan pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah dia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dia kembalikan uangnya dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusanmu? Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Jadi Yudas itu kemudian menyesali. Dia itu tidak punya kemudian motivasi menyalibkan Yesus supaya rencana Tuhan digenapi. Nah, kalau seperti itu berarti hatinya benar. Saya mau Yesus itu tak bantu Allah. Aku mau membantu Tuhan supaya karya penebusan terjadi, maka Yesus tak serahkan supaya dibunuh. Enggak. Karena murid-murid Yesus itu tidak pernah ada yang tahu bahwa Yesus harus mati untuk menebus dosa. Mereka itu tidak tahu tentang karya penebusan. Sebelum Yesus mati, mereka nggak ngerti. Jadi, motivasi Yudas bukan untuk menolong supaya terjadi penebusan, tetapi dia mengkhianati Yesus karena supaya mendapat uang.
Sayangnya, dia kemudian setelah menyesal, dia bunuh diri. Kalau dia datang kepada Yesus, seperti Petrus, dia pasti juga diampuni. Jadi apakah dia berdosa? Dia berdosa karena mengkhianati Yesus. Pengkhianatan itu berdosa, walaupun yang dikhianati bukan Yesus. Mengkhianati siapapun itu dosa. Tetapi yang membuat dia kemudian tidak bisa diampuni, karena dia bunuh diri. Seharusnya dia datang kepada Yesus dan minta ampun, sekalipun dia mengkhianati Yesus. Atau bahkan dia yang membunuh Yesus sekalipun. Kalau dia datang kepada Yesus dan tidak bunuh diri, dia minta ampun, dia menyesali dosa-dosanya, dia pasti diampuni. Jadi, Tuhan itu nggak melihat apa yang kau lakukan. Tuhan itu melihat motivasi. Contohnya seperti ini. Sekalipun saudara menyumbang gereja 1 triliun, tetapi hasil persembahan yang kau berikan kepada gereja adalah hasil korupsi. Karena kamu sudah mengkorupsi 10 triliun, terus yang 1 triliun kamu kasih ke gereja, tidak akan membuat Tuhan tidak menghukum kamu. Tetap Tuhan akan hukum kamu karena kejahatanmu, karena perampokanmu, karena engkau telah korupsi. Uang yang kau persembahan dari kejahatan tidak akan menguduskan kamu dan menguduskan uangmu. Kalau kamu memberikan persembahan dari hasil yang kamu terima, maka Tuhan akan menguduskan semuanya. Tapi kalau harus hasil perampokan, ya enggak. Karena Tuhan itu melihat hati. Makanya Alkitab berkata begini, Markus 3 ayat 19 berkata, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Yang dicatat di dalam Markus 3 ayat 19 adalah Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Tetapi yang membuat dia sekarang tidak diselamatkan, bukan karena, oh Tuhan dendam, dia telah menjual Yesus. Enggak. Yang membuat dia masuk neraka, karena dia memilih bunuh diri. Karena dia memilih untuk bunuh diri. Yang membuat dia masuk neraka karena dia memilih untuk bunuh diri. Seharusnya dia meminta ampun kepada Tuhan. Petrus juga menyangkal Yesus, tetapi dia kemudian datang dan minta ampun kepada Tuhan. Dan Tuhan mengampuni dia. Lalu apakah Yudas berjasa? Enggak berjasa, kan Alkitab sudah menulis. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Apakah berarti iblis berjasa? No, karena yang Tuhan nilai itu hati. Iblis itu membunuh Yesus karena kebenciannya. Dia ingin menghancurkan Yesus karena dia tahu pada waktu Yesus duduk di atas tahta, maka karena iblis tahu karena iblis tahu selama Yesus duduk di atas tahtanya sebelum dia menjadi manusia. Bukankah firman Tuhan mengatakan dia mengosongkan dirinya, yang artinya firman Tuhan berkata, Yesus telah mengosongkan dirinya dan menjadi sama seperti manusia dan tak sampai mati. Artinya dia tidak memakai kuasa kealahannya supaya dia bisa mati, supaya dia benar-benar bisa menggantikan manusia. Dia harus benar-benar jadi manusia seperti kita. Makanya di pikirannya setan, mumpung dia jadi manusia, tak bunuh dia. Saya nggak cuma pengen bunuh, tapi dianiaya, dendam. Dia tidak ada pikiran supaya Yesus nanti menyelamatkan dunia. Dia nggak tahu. Dia nggak berjasa. Motivasinya dia adalah memang menghancurkan Yesus. Kalau dia tahu bahwa Yesus kalau mati semua diampuni, malah nggak dibunuh sama setan. Juga iblis membunuh atau tidak membunuh Yesus, dia tetap di neraka. Karena dosanya setan itu kekal. Nah, Tuhan sekali lagi melihat hati. Kita lihat firman Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat 9-10 berkata, betapa liciknya hati. Lebih licik dari segala sesuatu, hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Tuhan itu menyelidiki hati. Tuhan menyelidiki motivasi. Makanya di Alkitab tentang seorang janda yang miskin memberikan persembahan sangat sedikit. Bukan Tuhan itu yang membuat
Tuhan berkenan kepada janda miskin ini adalah karena persembahan sedikitnya. Enggak, tetapi karena Tuhan tahu dia ini nggak punya apa-apa, tetapi dia memberi dari semua yang dia punya, yaitu seluruh hidupnya. Itu yang dia punya satu-satunya, tapi dipersembahkan semua. Jadi yang Tuhan Yesus lihat bukan masalah persembahannya kecil atau besar, tetapi masalah hatinya. Demikian juga dengan Yudas. Demikian juga dengan iblis. Iblis tidak tahu bahwa Yesus kalau dibunuh akan menebus. Tidak ada yang tahu. Jadi apakah mereka berjasa? Enggak, mereka enggak tahu bahwa kalau Yesus mati adalah untuk menebus manusia dari dosanya. Di dalam Markus 14, di dalam Lukas 22 ayat 3 sampai 4, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Iblis. Yudas itu menjual Yesus karena hatinya dikuasai oleh iblis. Jadi, iblis itu penguasa dunia. Alkitab berkata, seluruh dunia ada di bawah kuasa si jahat, yaitu iblis. Dia itu punya anak-anak iblis, punya anak-anak setan. Dan anak-anak setan ini adalah orang-orang yang mempersembahkan hatinya kepada setan. Mau untuk dipakai setan. Mereka sadar atau tidak sadar. Waktu Yudas sangat mencintai uang, akar segala kejahatan adalah cinta akan uang, maka dia bisa dipakai setan untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Maka iblis memakai Yudas untuk mengkhianati Yesus. Jadi hatinya dikuasai oleh setan. Padahal orang yang dikuasai oleh setan adalah seteru Tuhan, musuh Tuhan. Makanya kenapa orang Kristen tidak boleh membuka celah kepada setan. Kalau Yudas gak membunuh Yesus, waktu pengen bunuh, kalau Yudas tidak mengkhianati Yesus, tidak menjual Yesus, iblis bisa pakai yang lain. Yang jadi anaknya setan banyak. Semua bisa dipakai setan. Ini nggak bisa ya satunya. Sama dengan antikris. Semua mikir antikrisnya sudah lahir belum ya? Kalau lahir pasti matanya cuma satu. Antikris itu orang yang dididik sama setan. Setan itu dari segala bangsa dia bisa kan mendidik menjadi para antikris. Tapi orang yang akan menjadi satu-satunya seorang antikris yang memerintah dunia, itu sudah dididik oleh sekarang. Beberapa orang nanti akan terseleksi. Akan terseleksi siapa yang paling jahat, yang paling bisa mewakili hatinya. Tetapi begitu dia sudah gede, ternyata masa antikris nggak datang, nggak juga terjadi. Dipersiapkan terus, sama setan juga begitu. Dia tuh sangat ingin membunuh Yesus. Dia kan nggak bisa membunuh Yesus, makanya pakai tangan manusia. Karena dia roh, bagaimana bisa membunuh Yesus? Makanya dia menguasai manusia. Kalau Yudas menolak, Yudas tidak mau mengkhianati Yesus, tetap Yesus pasti mati. Tetap Yesus mati. Karena yang membunuh karena yang membunuh kan orang-orang Romawi. Karena ada orang-orang para imam-imam, ahli-ahli Taurat yang memfitnah Yesus, yang berkata bahwa Yesus itu adalah telah menghujat Tuhan, karena mereka cemburu kepada Yesus. Skala saingan. Nah, jadi Yudas mengkhianati atau tidak, Yesus tetap mati. Lalu ada pertanyaan nih, lalu ada yang ngomong nih, lalu Don Ditanin ngomong, lalu Don Ditan tanya tadi, kalau kamu melihat Yesus mau dibunuh, mau disalib nih, kamu mau nolong nggak? Kalau kamu nggak menolong, maka Yesus nggak mati. Kalau Yesus nggak mati, maka dosamu nggak diampuni. Karena nggak ada penebusan. Tapi kalau kamu nggak menolong, berarti kamu nggak mengasihi Yesus. Gimana dong? Yang tanya bodoh, yang ditanya juga goblok. Sekali lagi, murid-murid Yesus belum tahu tentang karya penebusan. Mereka tidak mengerti karena segala sesuatu masih dirahasiakan. Karena ini peperangan rohani. Sehingga iblis pun tidak tahu. Tetapi apakah murid-murid Yesus pengen menolong Yesus? Pengen, mereka kan mengasihi Yesus. Tapi apakah mereka diizinkan Yesus untuk menolong? Kalau saat ini kalau saudara dan saya sekarang, orang-orang Kristen ada di zaman Yesus saat itu, kita nggak bisa nolong. Kenapa? Nggak boleh nolong sama Yesus. Kita baca. Karena Yesus itu datang memang untuk mati. Nggak perlu ditolong. Yesus nggak perlu dibantu untuk mati, tidak perlu dibantu supaya dia hidup.
Kalau orang kalau orang nggak tahu cara pikirnya Tuhan, ya itu kayak mereka pertanyaannya aneh-aneh. Kayak Tuhan itu butuh pertolongan gitu. Lukas 22 ayat 47 sampai 53 panjangnya. Berkata begini, waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Nih, murid-murid Yesus berkata, "Tuhan, haruskah kami menyerang mereka dengan pedang?" Artinya gini, perlu nggak aku melawan mereka supaya mereka tidak menangkap Yesus? Tapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Ini Petrus putus. Sebenarnya mereka bisa nggak melawan orang-orang Romawi dengan pedang? Bisa. Perang, tapi Tuhan itu tidak mau ada pertumpahan darah. Bagi Yesus, cukup dia yang menumpahkan darah. Bagi Yesus, cukup dia yang menumpahkan darah, bukan kalian. Makanya orang Kristen diajar, jangan membunuh. Walaupun kamu harus dibunuh karena Injil, jangan balas membunuh. Ayat 51. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala. Ayat 51, tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Yesus menyembuhkan tentara Romawi itu. Padahal dia tahu tentara Romawi itu bakal membunuh dia, bakal menangkap dia. Tapi Yesus memang datang untuk mati kok. Maka Yesus malah menyerahkan diri, orang yang diserang sama Petrus malah disembuhkan. Kalau saudara lihat, ayat 52. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah, serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia. Katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu." Jadi Yesus menyembuhkan, jadi Yesus malah menyembuhkan tentara Romawi itu. Lalu di dalam Matius 16 ayat 21 sampai 24 berkata begini, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Yesus cuma berkata kepada mereka, dia itu bakal dianiaya, kemudian dibunuh, tapi di hari ketiga dia akan bangkit. Tuhan tidak pernah menjelaskan, itu aja murid-murid nggak ngerti. Padahal Tuhan sudah ngasih tahu bahwa dia akan dibunuh dan dia akan dibangkit. Tapi Tuhan tidak berkata akan terjadi penebusan dosa. Tapi Tuhan tidak berkata bahwa akan terjadi penebusan setiap orang supaya mereka diampuni dosa-dosanya. Enggak, ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau." Nah, Petrus berkata, "Jangan sekali-kali itu menimpa engkau." Artinya, engkau tidak boleh mati. Aku akan membela kamu. Lalu jawab Yesus. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku," Matius 16 ayat 21 sampai 23. "Hanyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Kenapa Yesus berkata, "Hanyalah iblis"? Karena iblis sedang membisikkan sesuatu kepada Petrus. Sehingga Petrus berkata, sekali-kali jangan kamu mati." Oh, karena dia nggak tahu Yesus memang harus mati. Apakah murid-murid ingin menolong Yesus? Menolong. Yesus itu tahu hati mereka. Tapi nggak boleh. Yang kedua, berikutnya kenapa mereka tidak menolong Yesus? Jadi mereka tidak menolong Yesus, satu, tidak boleh sama Yesus, nggak boleh nolong, karena memang dia harus mati. Jadi Yesus itu bukan lemah kemudian ketakutan, eh, bukan melarikan diri, dia memang datang untuk mati. Lalu yang kedua, murid-murid Tuhan Yesus itu juga dikejar. Mereka semuanya juga akan dibunuh dan dianiaya seperti Yesus. Kalau sekarang ini. Jadi bagaimana anak
Bagaimana mereka bisa menolong? Karena mereka pun akan dibunuh juga. Makanya kalau kita baca di dalam Markus 14 ayat 50 sampai 52. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya. Mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya. Nah, dia juga mau ditangkap. Tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Saking takutnya. Kenapa? Dia murid Yesus. Dia ini adalah Markus. Markus itu cuma menulis ada seorang muda, kan dia malu, dia yang telanjang, dialah yang menulis kitab ini. Jadi nggak ada di kitab yang lain, nggak ada yang menulis ini. Yang menulis ini cuma Markus karena itu adalah dirinya. Dia itu pun akan ditangkap, dia lari sama dengan Petrus. Petrus pun juga akan ditangkap, makanya dia menyangkal Yesus 3 kali. Jadi bagaimana bisa menolong? Satu, memang dilarang. Kedua, misalnya tidak dilarang, bagaimana bisa menolong? Karena mereka pun juga akan dibunuh sama dengan mereka mau membunuh Yesus. Mengerti sampai sini? Karena jadi Yudas nggak berjasa. Yang berjasa ya murid-murid Yesus itu. Karena mereka tidak mau menyangkal Yesus. Karena mereka semuanya melarikan diri dengan ketakutan. Tapi mereka tidak menyangkal. Bisa aja mereka nggak lari, tapi menyangkal aja terus. Petrus itu menyangkal kan, tapi setelah itu menyesal. Itu sebabnya dia kemudian harus sembunyi. Karena dia pun juga akan dibunuh. Mengerti sampai sini? Jadi setan dan Yudas tidak berjasa. Yudas mati dalam dosanya karena dia bunuh diri. Kalau dia tidak bunuh diri, dia bukan berjasa, tetapi dia tetap menjadi anak Yesus. Yang nantinya pada waktu mati, dia juga akan ke Firdaus bersama dengan Yesus. Tulis di chat, kita bersyukur kita tidak bodoh. Tulis di chat, Yesus tidak pernah meminta untuk dilindungi murid-muridnya. Tulis di chat, Tuhan Yesus tidak pernah minta dilindungi oleh murid-muridnya. Yang kedua, Yesus memang datang untuk mati dan dia tidak perlu dibela. Yang ketiga, Yesus tidak mau ada Yesus melarang murid-muridnya membela dia. Karena, mari kita berdoa. Tuhan, biarlah Engkau menjelikan setiap hati orang-orang yang menghujat Engkau, orang-orang yang mencemooh Engkau, karena mereka tidak tahu siapa Engkau. Mereka tidak tahu kebenaran, dan Engkau menjamah hati semua orang. Tuhan, basuh mereka dengan kuasa darah-Mu, sehingga mereka dimerdekakan dari ajaran-ajaran palsu. Mereka dilepaskan dari doktrin-doktrin yang sesat, yang palsu, yang menipu mereka. Tapi pada saat ini Tuhan, Engkau telah mati untuk mereka semuanya juga. Biarlah Tuhan, Engkau Tuhan Yesus membebaskan mereka dari dosa-dosa mereka. Sehingga pikiran mereka dibuka, pikiran mereka diperbarui, dan mereka bisa mengenal jalan kebenaran, jalan lurus, dan menemukan Engkau sebagai Tuhan dan Juru selamat pribadinya. Dan kami berdoa biarlah Engkau darah-Mu terus menguduskan kami, sehingga kami terus ada di dalam kebenaran. Kami semakin mengenal Engkau dan semakin percaya kepadamu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, terpujilah nama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa subscribe. Share video ini, share channel ini kepada teman-teman dan keluarga saudara, sehingga banyak orang yang diberkati. Dan saya lebih bersemangat untuk membagikan hal-hal yang baru dari firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Lalu di dalam Matius 16 ayat 21 sampai 24 berkata begini. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Yesus cuma berkata kepada mereka dia itu bakal dianiaya, kemudian dibunuh, tapi di hari ketiga dia akan bangkit. Tuhan tidak pernah menjelaskan, itu aja murid-murid nggak ngerti. Padahal Tuhan sudah ngasih tahu bahwa dia akan dibunuh dan dia akan dibangkit. Tapi Tuhan tidak berkata akan terjadi penebusan dosa. Tapi Tuhan tidak berkata bahwa akan terjadi penebusan setiap orang supaya mereka diampuni dosa-dosanya. Enggak, ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Nah, Petrus berkata,
Jangan sekali-kali itu menimpa engkau. Artinya, engkau tidak boleh mati. Aku akan membela kamu. Lalu jawab Yesus. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus sampai 2 ayat Matius 16 ayat 21 sampai 23. Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Kenapa Yesus berkata, nyala iblis? Karena iblis sedang membisikkan sesuatu kepada Petrus. Sehingga Petrus berkata, sekali-kali jangan kamu mati. Oh, karena dia nggak tahu Yesus memang harus mati. Apakah murid-murid ingin menolong Yesus? Menolong. Yesus itu tahu hati mereka. Tapi nggak boleh. Yang kedua, berikutnya, kenapa mereka tidak menolong Yesus? Jadi mereka tidak menolong Yesus, satu, tidak boleh sama Yesus, nggak boleh nolong, karena memang dia harus mati. Jadi Yesus itu bukan lemah, kemudian ketakutan, eh, bukan melarikan diri, dia memang datang untuk mati. Lalu yang kedua, murid-murid Tuhan Yesus itu juga dikejar. Mereka semuanya juga akan dibunuh dan dianiaya seperti Yesus. Kalau sekarang ini. Jadi bagaimana mereka bisa menolong? Karena mereka pun akan dibunuh juga. Makanya kalau kita baca di dalam Markus 14 ayat 50 sampai 52. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya. Nah, dia juga mau ditangkap. Tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Saking takutnya. Kenapa? Dia murid Yesus. Dia ini adalah Markus. Markus itu cuma menulis ada seorang muda, kan dia malu, dia yang telanjang, dialah yang menulis kitab ini. Jadi nggak ada di kitab yang lain, nggak ada yang menulis ini. Yang menulis ini cuma Markus, karena itu adalah dirinya. Dia itu pun akan ditangkap, dia lari sama dengan Petrus. Petrus pun juga akan ditangkap, maka dia menyangkal Yesus 3 kali. Jadi bagaimana bisa menolong? Satu, memang dilarang. Kedua, misalnya tidak dilarang, bagaimana bisa menolong? Karena mereka pun juga akan dibunuh sama dengan mereka mau membunuh Yesus. Mengerti sampai sini? Karena jadi Yudas nggak berjasa. Yang berjasa ya murid-murid Yesus itu. Karena mereka tidak mau menyangkal Yesus. Karena mereka semuanya melarikan diri dengan ketakutan. Tapi mereka tidak menyangkal. Bisa aja mereka nggak lari, tapi menyangkal aja terus. Petrus itu menyangkal kan, tapi setelah itu menyesal. Itu sebabnya dia kemudian harus sembunyi. Karena dia pun juga akan dibunuh. Mengerti sampai sini? Jadi setan dan Yudas tidak berjasa. Yudas mati dalam dosanya karena dia bunuh diri. Kalau dia tidak bunuh diri, dia bukan berjasa, tetapi dia tetap menjadi anak Yesus. Yang nantinya pada waktu mati, dia juga akan ke Firdaus bersama dengan Yesus. Tulis di chat. Kita bersyukur kita tidak bodoh. Tulis di chat. Yesus tidak pernah meminta untuk dilindungi murid-muridnya. Tulis di chat. Tuhan Yesus tidak pernah minta dilindungi oleh murid-muridnya. Yang kedua, Yesus. Yang kedua, Yesus memang datang untuk mati. Dan dia tidak perlu dibela. Yang ketiga, Yesus mau mati sendiri. Yesus tidak mau ada Yesus melarang murid-muridnya membela dia. Karena mari kita berdoa. Tuhan, biarlah Engkau menjelikan setiap hati orang-orang yang menghujat Engkau, orang-orang yang mencemooh Engkau, karena mereka tidak tahu
siapa engkau. Mereka tidak tahu kebenaran, dan engkau menjamah hati semua orang. Tuhan, basuh mereka dengan kuasa darah-Mu, sehingga mereka dimerdekakan dari ajaran-ajaran palsu. Mereka dibebaskan, dilepaskan dari doktrin-doktrin yang sesat, yang palsu, yang menipu mereka. Tapi pada saat ini Tuhan, engkau telah mati untuk mereka semuanya juga. Biarlah Tuhan, engkau Tuhan Yesus, membebaskan mereka dari dosa-dosa mereka, sehingga pikiran mereka dibuka, pikiran mereka diperbarui, dan mereka bisa mengenal jalan kebenaran, jalan lurus, dan menemukan Engkau sebagai Tuhan dan Juru selamat pribadinya. Dan kami berdoa biarlah Engkau darah-Mu terus menguduskan kami, sehingga kami terus ada di dalam kebenaran. Kami semakin mengenal Engkau dan semakin percaya kepadamu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, terpujilah nama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Share video ini. Share channel ini kepada teman-teman dan keluarga saudara. Sehingga banyak orang yang diberkati. Dan saya lebih bersemangat untuk membagikan hal-hal yang baru dari firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.